Untuk sesi ketiga ini akan dipandu oleh Ibu Debra. Ibu Debra juga jurnalis nih teman-teman, tapi juga dia aktivis sosial yang sangat aktif, berkontribusi di bidang pemberdayaan wanita, seni, dan budaya. Bu Debra kebetulan juga salah satu pendiri dari Yayasan Tifa, dan juga salah satu LSM perempuan tertua di Indonesia, yaitu Yayasan Kalyana Mitra. Bu Debra memiliki latar belakang pendidikan di bidang jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Politik, dan memiliki pengalaman mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik di berbagai negara. Bu Debra juga masih sangat aktif dan produktif di dunia jurnalistik. Sebelumnya pernah menjadi wartawan untuk majalah Femina dan kantor berita radio Australia. Bu Debra, saya akan bantu untuk presentasinya ya, Bu. Oke, silakan Ibu Debra, saya bantu. Oke, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bahwa Anda menyempatkan diri untuk hadir dalam coaching klinik kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Mudah-mudahan Anda mendapat pemaparan, mendapat masukan yang konkret tentang menulis. Ya, saya nanti mau menunjukkan satu buku yang hanya tentang satu kasus. Jadi untuk menjawab kekhawatirannya Mas Michael tadi sama Mas Holil, karena ada sebuah buku nanti saya tunjukkan ya. Tapi kita mulai dulu dengan bagian dari saya, yang kebanyakan adalah teknis, hal-hal yang teknis ketika kita sudah sampai pada akhir dari proses menulis. Silahkan Mbak Tika. Jadi ini kilas balik lagi, checklist ketika Anda menulis esai khusus untuk Tifa ini. Ingat, dalam menulis hendaknya Anda mendukung rumusan pernyataan dengan bukti dan alasan. Cantumkan bukti-bukti yang memadai jika dibutuhkan. Anda harus membatasi lingkup dan cakupan pernyataan sebatas ada bukti yang memadai. Jadi jangan kemana-mana, terlalu lebar kita tidak bisa menyelesaikan masalah dunia. Kita bisa menyelesaikan masalah ibu di Ambon yang ketika melahirkan harus naik speedboat 45 menit, jalan darat selama 40 menit lagi, baru bisa melahirkan, sementara anaknya sudah lahir ketika masih di pantai di pulau sebelumnya. Nah, itu kan suatu pernyataan. Penyelesaiannya apa? Ketika kita mencari penyelesaian ibu yang melahirkan di pantai, padahal masih 2 jam lagi baru sampai ke posyandu atau ke puskesmas, yang Anda dalam satu gambaran kecil itu Anda telah menggambarkan Indonesia dan mengapa Indonesia adalah negara dengan angka mortalitas anak, ibu dan anak ketika melahirkan tertinggi di ASEAN. Ya, jadi gede tetapi kecil contoh soal. Pastikan topik Anda cukup sempit untuk bisa dikembangkan. Kan panjang tulisan hanya 500 sampai 700 kata, itu kecil sekali ruangannya. Perhatikan keterbatasan lain Anda bekerja. Misalnya Anda ada kesulitan internet, koneksi. Misalnya Anda punya keterbatasan karena kuliah full time dan sedang menyusun skripsi, waktunya sedikit sekali. Masukkan itu ke dalam perhitungan Anda. Anda punya waktu hanya setengah jam sehari untuk fokus kepada pekerjaan ini dan ketat kepada keterbatasan itu. Ya, pastikan esai yang Anda kirim ini penting menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mematuhi kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Harus tampak rapi, telah diedit, telah di-proofread dengan cermat, tidak mengandung typographical error, tidak mengandung kesalahan mengetik. Ada bocoran. Tim juri terdiri dari sosok-sosok
yang menghabiskan sebagian besar dari karirnya sebagai editor. Jadi kalau dari 4 poin bahasa, tidak rapi, tata bahasa, buruk, tidak patuh kepada kaidah bahasa Indonesia, itu Anda sudah kehilangan hampir 1/4 dari poin yang bisa Anda peroleh. Silahkan Mbak Tika. Sebelum ini, Mbak, tadi kelewatan. Ini merancang esai Anda. Kendati penulis profesional, tidak jarang tanya Pak Endi Bayuni, apakah Anda membuat rencana spesifik sebelum menulis? Tapi sebetulnya Pak Endi tadi dia sudah kasih kiat kan, sebelum saya menulis esai yang hanya 700 kata, secara otomatis dan intuitif Pak Endi sudah membaca bacaan, sudah menulis kerangka di dalam pikiran, sudah bikin orat-oret. Nah, perencanaan itu membantu kita. A, mengatur semua materi yang sudah kita kumpulkan. B, menyiasati teknik penghaturan tulisan agar mudah dibaca. Dan C, merencanakan urut-urutan penyajian di dalam tulisan. Lanjut, Mbak Tika. Nah, struktur lazim dalam penulisan. Ini struktur yang paling mudah. Mungkin kalau Anda pegang struktur ini dan lalu diisi ke 4 kotak, Anda sudah selesai masalahnya. Tetapi setelah melakukan seluruh persiapan tadi ya, jadi Anda bikin pembukaan, di dalam pembukaan terkandung rumusan tesis. Boleh di kalimat paling awal, tapi sebagaimana tadi Mbak Prodita ceritakan, belum tentu di kalimat awal, bisa di kalimat terakhir di dalam paragraf pembuka. Lalu ajukan argumen 1. Argumen 1, kita ambil contoh tadi Mas Michael deh. Saya suka sekali kasus intoleransi. Saya dari latar belakang 2 agama. Ayah Aceh, ibu Manado. Anda membayangkan bingungnya saya sebagai anak Indonesia seumur hidup. Jadi kita ngomong tentang intoleransi. Argumen 1. Di Indonesia telah terjadi 3 kali kasus gereja sedang ada misa kudus dan terjadi pembunuhan. Ya, kasih contoh, terjadi di Surabaya, terjadi di mana dan di mana, dan ibu yang di Medan itu ditangkap karena hanya berkomentar tentang azan yang terlalu keras. Itu ilustrasi. Lalu argumen yang kedua, omong-omong media di Indonesia menyatakan bahwa ini tidak ada masalah, itu hanya khayalan kalian aja semua. Indonesia tuh negara gemah ripah loh ing jenawi. Contohnya, Jakarta Post tanggal sekian, Kompas tanggal sekian, dan Metro TV tanggal sekian. Ilustrasinya. Kesimpulan, ada 2 hal yang tidak nyambung di dalam alur Indonesia hari ini tentang toleransi. Ada kenyataan dan ada khayalan dari media. Itu adalah kesimpulan Anda dan tinggal menutup. Tetapi Anda tidak memasukkan mimpi di sini. Jadi kita ulang lagi, pembukaan, masukkanlah mimpi. Pancasila mengatakan ada 5 sila, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 sila itu kandungan tentang toleransi itu tercakup di 4 atau 5-5-nya. Ketuhanan, kemanusiaan, permusyawaratan, adil makmur, persatuan Indonesia. 5-5-nya itu kandungan tentang toleransi beragama ada di 5 sila. Itu rumusan tesis. Argumen Anda tidak benar terjadi. Argumen kedua, ada beberapa kasus yang menunjukkan hal itu terjadi tetapi tidak kuat. Kesimpulan, kita masih jauh dari mimpi itu. Insya Allah dengan dukungan Tuhan Yang Maha Esa, 45 tahun lagi, 25 tahun lagi, hal itu tidak terjadi, terulang lagi karena kita sudah memiliki misalnya perangkat undang-undang yang sangat memadai, pendidikan toleransi agama di sekolah itu sudah diberlakukan, dan sebagainya. Kita berlanjut, Mbak Tika. Sudah muncul, Bu Debra? Belum? Oke.
Nah, strukturnya sebetulnya yang tadi itu hanya tiga poin kan, pembukaan, tubuh, kesimpulan. Ya, mulai dengan menulis secara lugas dan jelas apa yang ingin Anda sampaikan. Lanjutkan dengan contoh, lanjutkan dengan argumen, penyangga, meneguhkan tesis, merumuskan pernyataan Anda, tutup dengan paragraf yang mengikat seluruh unsur. Jangan tidak selesai, jangan membiarkan pembaca merasa digantung. Jadi Anda tidak menyelesaikan poin Anda. Tidak usah ada solusi. Kerap kita menulis, kita masih mengajukan ini suatu pertanyaan yang masih berjalan dan ini menjadi persoalan kita bersama. Tapi ada penyelesaian di dalam cara berkalimat. Bahwasanya solusi yang pamungkas belum ditemui, nggak apa-apa juga. Selama 2000 tahun umat manusia ada, kita ada beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Dan itu adalah proses kemanusiaan. Bahwa kita pikir semua orang inherent tidak membunuh, di seluruh dunia terjadi pembunuhan. Inherent kita bilang tidak boleh mengambil milik orang lain, karena seluruh agama-agama besar mengatakan hal itu salah, orang masih melakukan. Jadi ada masalah-masalah besar tidak mungkin diselesaikan. Tetapi Anda sebagai pemimpi mengajukan mimpi itu dan Anda memberi step-step kecil dalam penyelesaian sesuai lingkup kecil yang ada pada Anda. Kita lanjut. Sudah, Mbak? Oh. Ini ada beberapa pola dari struktur lazim. Struktur tadi kan ada pembukaan, ada tubuh, ada penutupan. Nah, bisa caranya, polanya bisa komitmen dan respons. Jadi saya punya komitmen bahwa ini seperti Soekarno, bahwa Indonesia harus merdeka. Kenapa? Karena kita sudah memenuhi 3 syarat. Kita punya rakyat, kita punya negara, kita punya tanah, dan kita mempunyai pemerintahan. Itu pernyataan langsung dari Soekarno. Kalau tidak langsung adalah seperti Martin Luther King. Saya punya mimpi. Saya sebagai orang berkulit berwarna, bahwa suatu saat anak saya bisa jalan kaki di tengah jalan, tidak takut akan kehidupannya, tidak merasa terancam akan dibunuh oleh orang. Saya punya mimpi bahwa suatu saat saya orang berkulit berwarna bisa mencari pekerjaan dan mendapat nafkah setara dengan mereka yang berkulit putih. Saya mempunyai impian bahwa perangkat undang-undang di Amerika Serikat akan berlaku umum bagi seluruh masyarakat Amerika. Itu tidak langsung. Dia hanya ngomong saya punya mimpi dari pengalaman dia pribadi. Tapi Anda tahu bahwa yang dia sedang bahas adalah, jadi tesis utamanya Martin Luther King adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tesis utamanya Bung Karno adalah Indonesia merdeka atau mati. Akhirnya kita merdeka, kan? Atau Anda bisa bikin pola ini, membeberkan argumen. Jadi misalnya, saya ada contoh, lupa ya. Pembeberan argumen misalnya perempuan tadi. Jadi seorang ibu Agnes hamil tua, ingin akan melahirkan, dia sudah tidak sempat melakukan pemeriksaan terhadap kehamilannya, dia harus menunggu di pantai untuk ada speedboat, lalu dia harus tawar-menawar dan kemudian baru diantarkan sampai di pulau seberang. Dia harus mencari puskesmas terdekat, yaitu 40 menit dari pantai. Itu contohnya. Ilustrasinya adalah dia memanggil speedboat. Argumen tandingan Anda adalah apakah ini benar bahwa di Indonesia yang merdeka sudah ada pindah mall di Jakarta, masih ada seorang ibu tidak bisa melahirkan dengan bantuan bidan karena dia berada jauh dari puskesmas.
Lalu argumen kedua adalah apa misalnya? Contohnya adalah kala mana sudah mendapat perawatan yang baik, anak di dalam kandungan, yang terjadi adalah ketidakmampuan perangkat dan peranata sosial di sekitar untuk mendukung hak seorang ibu untuk melahirkan secara aman. Kan ini menarik bahwa umat manusia sudah hadir di bumi persada ini selama sekian ribu tahun, dan hal yang paling basic yaitu melahirkan manusia lain itu masih menjadi persoalan. Itu argumentasi Anda. Lalu argumen ketiga adalah Undang-Undang Indonesia sudah menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi lagi. Apakah demikian? Itu kesimpulan Anda. Ternyata tidak demikian adanya. Jadi bisa masuk lagi ke dalam mimpi. Mimpi saya sebagai pekerja sosial, mimpi saya sebagai tadi Mbak Nur Fitri, mimpi saya bahwa hal itu sudah terperbaiki karena ada orang-orang seperti saya. Menurut saya solusinya adalah 1, 2, 3. Cukup aja 3 solusi. Tidak usah menyelesaikan seluruh permasalahan tentang mortalitas ibu dan anak. Bisa lanjut? Ada pola naratif atau proses. Jadi Anda bisa sebuah narasi. Suatu hari yang cerah, seorang pemuda bernama Soekarno bangun suatu pagi, dia jalan di jembatan, dia mencium bau amis dari kali karena dipakai sebagai MCK oleh masyarakatnya sendiri. Kedua, dia menghirup dalam-dalam bau tidak sedap itu. Ketiga, dia punya mimpi suatu saat semua sungai di Indonesia akan bersih karena kita akan mengelola sungai kita sendiri. Itu kejadian benar. Jadi Bung Karno waktu masih muda itu dia berdiri di depan got dan dia janji bahwa kalau Indonesia merdeka tidak lagi ada got yang seperti itu. Tidak lagi ada kali yang diperlakukan seperti got. Kalau Anda mau menceritakan mimpi zaman dulu dengan kejadian hari ini, Anda bisa cerita proses. Dulu ada seorang Soekarno, kemudian dia hilang fokus. Karena dia tertarik kepada hal-hal yang lain, lebih mercusuar, bikin Ganevo, Konevo, Asian Games. Dia membuat gedung-gedung tinggi yang mewah, dan lalu kejadiannya dia terjadi semacam kudeta dengan G30S. Itu proses 1, 2, 3. Dan lalu Anda bisa ceritakan, andaikan hari ini saya boleh bermimpi mengambil tubuh Soekarno, saya akan melakukan langkah yang berbeda 1, 2, dan 3. Dan fokus saja kepada si kali yang berbau seperti got itu. Ada juga pola membandingkan dan mengkontraskan. Ini membandingkan. Jadi andaikan Indonesia dulu dijajah oleh Inggris sebagaimana India, itu kan perbandingan. Mungkin kami sekarang semua sudah menulis disertasi tentang kekayaan Belanda dan bagaimana Belanda sebetulnya menguras seluruh tenaga dan kekayaan Indonesia untuk membangun Amsterdam dan Rotterdam menjadi pusat perdagangan dunia. Padahal uang itu sebetulnya milik Pulau Run dan Kepulauan Maluku. Itu Anda membandingkan dan mengkontras. Jadi mimpi Anda adalah kita kembali dalam waktu, kita tidak izinkan penjajah itu datang, dan sebagainya. Ada pola sebab akibat. Anda mengatakan bahwa misalnya ada yang mau kasih contoh pola sebab akibat. Kan ada sebab akibatnya begini. Ada yang mau kasih contoh? Atau pola masalah dan jalan keluar. Tadi saya tertarik Mas Polil sebetulnya sudah menawarkan ada masalah, ada jalan keluar. Mungkin kalau Mbak Nur Fitri bisa kasih pola sebab akibat, contoh aja, kecil langsung, yang ada di depan otak. Nggak usah dipikirkan lama-lama karena kita belum menulis. Ini latihan saja. Silakan Mbak Nur Fitri. Mbak Nurnya kayaknya sempat leave sebentar. Oke. Oke, teman-teman yang lain yang belum bicara mungkin silakan. Mbak Gina?
Mbak Gema, Mbak Gina. Atau siapa saja, bukan memojokkan, hanya ingin sharing. Ada pola sebab, karena ini akibatnya begini, maka saya akan menulis tentang ini. Maka itu menjadi tesis sentral saya. Mas Holil, mau kembali lagi ke depan kelas, ceritakan pola masalah Anda dan jalan keluar yang Anda tawarkan. Belum? Silakan. Hai teman-teman. Ya, saya deh, misal ya. Ini hanya contoh saja kan, Mbak? Ya, latihan. Ini bukan contoh, ini latihan. Ya. Boleh ngarang bebas. Ya. Pola sebabnya TNI diberi kewenangan yang sangat luas, akhirnya. Maaf, bagian kedua tidak terdengar. Sorry, Mbak Gina, suaranya hilang, Mbak. Ya, sebab TNI diberi kewenangan yang sangat luas melalui perangkat hukum seperti undang-undang, seperti peraturan perundang-undangan, akhirnya membuat masyarakat sangat takut dan bungkam terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia. Oh, oke. Nah, ini contoh pohonnya lebar. Anda ngomong seluruh undang-undang yang ada ribuan itu. Cari satu aja undang-undang yang membuat kita takut. Jadi ini Anda cari dahan, pola sebab akibat. Akibat undang-undang ITE, maka orang Indonesia tidak berani komentar di Facebook, misalnya begitu. Jadi satu dahan saja, satu daun. Bisa kasih contoh? Sebab dan kemudian akibatnya? Tadi udah saya kasih sontekan. cari undang-undang yang lain. Jadi jangan ngomong seluruh undang-undang karena kita akan bingung nanti dunia luas banget. Satu aja. Bahkan satu pasal di dalam undang-undang. Satu butir di dalam undang-undang. Apa? Anda di dalam bayangan apa yang membuat kita takut? Di mana letak ketakutan? Akibat misalnya tidak jelasnya tugas operasi militer selain perangnya TNI terhadap tugas pembantuan, akhirnya TNI bisa ikut membubarkan membubarkan aksi demonstrasi atau diskusi-diskusi. Oke, situ aja, nggak usah ngomong yang polisi, ngomong saja kebebasan sipil diganggu oleh satu undang-undang ini, kita tidak boleh demonstrasi, kita tidak boleh berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebabnya, ini akibatnya, dan lalu Anda jabarkan. Itu adalah tesis sentral. Sudah, Mbak Gina sudah menemukan. Mau Mbak Gina terus atau orang lain mau coba masalah dan jalan keluar? Pola. Ini masalah, ini jalan keluarnya. Ada yang mau coba? Atau Mbak Gina lagi? Kalau ini Mbak, sebab akibatnya ya Bu. Kalau sebab masih terkait intoleransi juga. Kalau misalnya sebab SKB 3 Menteri, sehingga akibatnya masyarakat secara istilahnya, masyarakat di beberapa tempat melarang peribadatan gitu. Oke. Nah, Anda bilang SKB 3 Menteri, jangan bilang di beberapa masyarakat. Satu aja, di Sampan, di Madura, atau di Singkawan. Satu aja, satu contoh. Jadi Anda sudah menemukan dahan dan Anda ngomong tentang si daun di ujung dahan itu. Coba ulang lagi. Sebab keputusan SKB 3 Menteri, lalu? Sebab keputusan SKB 3 Menteri, maka masyarakat di Kabupaten Darmansyah melarang peribadatan beberapa gereja yang ada di kecamatan atau nagari tersebut. Yes, Anda sudah menemukan rumusan tesis yang jitu. Selanjutnya, Anda lakukan ilustrasi, argumentasi, ilustrasi, dan jalan keluar. Anda sudah ada tesis sentral, cari pembukaan, kasih argumen 1, argumen 2, dan lalu kesimpulan. Itu akan mudah kalau kita sudah merumuskan si tesis yang sangat sempit, fokus, dan jelas yang kita kuasai. Tadi Mas Mikael ya, ada yang mau coba masalah dan jalan keluar? Makasih Mas Mikael, makasih Mbak Gina. Ada yang mau coba?
Ayo Ini teman-teman yang tidak lain. sulit. Masalah. Loh. Ayo. Nggak ada salah atau benar, ini hanya latihan aja. Latihan berpikir keras. Silahkan. Silakan teman-teman. Ini Mbak Gema yang tadi join dari awal. Belum sempat partisipasi, silakan Mbak Gema. Gema. Ayo Mbak. Atau mungkin Mas Oliver lagi juga boleh, Yang Mas mau coba? Oliver. Coba dulu ya Bu, kalau salah diperbaiki Ya, Bu. silakan. Ya. Ini yang pola masalah dan jalan keluar ya Bu ya? Ya. Berpikir liar aja, nggak usah logis. Kan banyak masalah, ada banyak jalan keluar. Ini hanya latihan berpikir. Karena masa pandemi saat ini masih berlangsung, seharusnya pilkada sebaiknya ditunda. Itu jalan keluar nggak? Ya. Nah, itu baru masalah. Jadi kita ketakutan bahwa pandemi akan merebak, ada klaster baru. Jalan keluarnya. Nih, jadi kalau saya rumuskan lagi, masalahnya adalah pemerintah ngotot melanjutkan pilkada. Banyak sekali masukan mengatakan pilkada tidak usah dilakukan sekarang, kita bisa tunda. Nah, itu masalahnya. Jalan keluarnya apa yang Anda tawarkan? Pilkada sebaiknya ditunda di tahun depan. Tetap masih masalah. Ya, tapi itu masalah. Sudah jalan keluar, tapi kasih argumen dukungan 1 atau 2. Kenapa tahun depan? Kenapa nggak 2023? Atau ya silahkan, jangan saya kasih pikiran saya ke dalam pikiran Anda. Atau saya boleh menawarkan solusinya? Silakan. Tadi Oliver bilang pilkada ditunda. Kalau saya solusinya pemerintah menyiapkan sistem e-voting untuk tahun depan. Ya, itu jelas. Jadi mau jalan terus, hai Jokowi dan kawan-kawan, ada benda namanya teknologi bisa e-voting, e-book, ini itu, lakukanlah. Dan lalu mungkin Mas Oliver sekarang sudah dikasih solusi, Anda bisa kasih argumen dukungan. Misalnya? Tapi kalau dibilang jujur juga Indonesia ya Bu. Kenapa? Nah iya, Anda terjerembab di dalam pikiran seorang akademisi. Ini kita, Mbak Tika suruh kita mimpi. Mimpi sebetulnya tidak terikat terhadap akademia. Mimpi kan boleh liar, mimpi boleh suka-suka, tapi jangan terlalu jangan terlalu liar-liar juga, harus ada argumentasi dukungan. Jadi itu hanya pernyataan. Kan Soekarno dulu nggak ada bukti bahwa Indonesia bisa merdeka. Mahatma Gandhi tidak ada bukti bahwa seluruh dunia bisa menghilangkan kekerasan. Sampai hari ini terbukti. Argumentasi dia tidak ada artinya sebetulnya. Itu hanya mimpi belaka. Tapi mimpinya kan cakep. Kita kan pegang terus mimpi yang indah itu. Silakan, Mas Oliver. Mengingat jadi masa pandemi Indonesia sebaiknya menunda pilkada langsung sampai vaksin benar-benar ditemukan. Sampai, nah itu Anda masih ngerem. Tadi kan Mbak Gina udah liar kan, kita bisa e-voting. Jadi Mbak Gina sudah merumuskan si dahan dan si daun, Anda masih berada di batang pohon. Dan Anda akan sulit mencari 700 kata, karena argumentasinya harus kemana-mana. Coba cari jalan keluar yang kasih tanggal. Kita voting 17 Agustus 2023.
dan lalu kenapa. Misalnya itu solusinya. Jadi ini masalah jelas kan, Anda khawatir ini akan terjadi klaster-klaster baru kan. Jalan keluar apa Mas? Mas, ini tulisannya nggak dilaporin ke siapa-siapa loh, cuma dibaca dewan juri. Jadi nggak perlu takut. Namanya juga mimpi. Kita kalau lagi tidur ngimpi nggak ada sensor loh, jadi boleh dong dipikirin gimana gitu. Yang ngaco aja, sekenanya aja Mas. Jangan menghentikan diri dengan pemikiran akademis. Kenapa? Dengan kasus ya. Apa? Masih dengan kasus pilkada tadi Bu ya. Ya. Atau boleh ganti juga karena udah bosen dengan ini, cari yang lain. Cepat, setengah menit. Azan sudah berbunyi di rumah saya. Ini namanya top of the mind. Jadi jangan merem diri. Kita sedang bermimpi nih sekarang. Ada yang lain yang mau bantu Mas Oliver? Yang lain aja Bu. Hah? Ya? Mau lanjut? Yang lain aja dulu Bu. Saya masih Oke, iya deh. terpaku, Bu. Saya mau Oke, nanti dipikirin ya. Kita kembali lagi ke Mas Oliver nanti. Silahkan Mbak Tika. Ini sekarang menyusun outline ya. Ada gaya daftar kerja. Jadi misalnya ini hanya contoh. Contohnya tidak mungkin Anda pakai. Tapi misalnya makan malam bersama sebuah keluarga Indonesia. Jadi daftar kerjanya aja. Ada pola makan bersama yang berubah karena kasih contohnya. Ayah bekerja sampai malam, ibu bekerja sampai malam. Anak punya tugas kuliah. Anak yang masih SMP bikin ada pengajian, anak yang masih TK sendirian di rumah. Pola makan bersama tidak terjadi karena berubah. Atau dan lalu Anda mau lanjutkan argumentasi Anda. Ada dampak perubahan pola ini terhadap kedua orang tua. Atau kalau orang tua kepada seorang tua itu. Lalu Anda lanjutkan daftar kerjanya. Ada dampak perubahan pola ini terhadap si anak. Nah, lalu ambil kesimpulan. Ada gaya menyusun outline bisa oret-oret. Jadi kemana-mana ada orang tua, lalu ini seperti pohon tadi. Atau Anda bisa bikin di gambar sebelah pakai post-it. Post-it mulai dengan karakternya si keluarga, lalu settingnya di rumah, lalu observasi terhadap dunia, dan lalu bikin summary. Ini nih gambar di sebelah kanan di kiri di layar Anda. Ini menyusun outline. Lalu lanjut, Pak Tika. Ini menyusun outline yang akan disukai oleh tadi yang dua akademisi kita, Mas Oliver dan Mbak, siapa yang tadi? Mbak Gina ya? Yang kalau akademisi akan okay. Iya, makanya saya ketawa. Akan nyaman dengan outline seperti ini. Ini sebetulnya outline yang sangat ideal. Anda harus bikin kalimat lengkap. Jadi bukan hanya gagasan, tetapi satu. Apa? Tolong kasih contoh ngaco aja. Ini permasalahan, atau ini adalah narasi yang Anda sedang bangun, atau ini adalah komparasi, atau apa aja. Kalimat nomor satu, kalimat lengkap tentang suatu permasalahan yang menjadi tesis Anda. By the way, tesis ini bukan tesis doktoral ya. Tesis itu artinya pemikiran sentral, pokok pikiran, ide, gagasan utama. Itu yang namanya tesis di dalam urusan menulis. Silakan Mbak Gina atau Mas Oliver. Kalimat lengkap. Indonesia tahun 2045. Dan masyarakat yang maju dan sejahtera. Indonesia 2045.
Masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Oke, maju, adil, dan sejahtera. Oke, jadi A dan B itu kan pernyataan Anda, mimpi Anda. Terus A dan B, Anda harus jabarkan maju, B-nya adil dan makmur. Lalu 1, 2, 3, pemecahan dari apa? Keterpecahan pemikiran dari A, jadi 1, 2, 3, dan B 1, 2, 3, dan lalu pecahnya dari 1, 2, 3 ke pemecahan lebih kecil menjadi A dan B, dan lalu nomor 3 C apa? Kan tadi yang pertama kalimat gede, lalu menjadi A, B, dan C sebetulnya. Jadi sebetulnya Anda tadi mengatakan apa, Mas Oliver? Indonesia maju A, Indonesia adil B, Indonesia yang terakhir apa tadi? Sejahtera C. Nah di masing-masing A 1, 2, 3, A, B, B, 1, 2, 3, A, B, C, 1, 2, 3, A, B. Kesimpulan, udah selesai. Tapi jangan lupa bahwa di dalam si A, B, 1, 2, 3, A, B kecil, C, itu ada argumentasi penyanggah dan ada solusi. Ada ilustrasi dan lalu solusi di paragraf penutup, kesimpulan. Dan Anda sudah memenuhi 500 sampai 700 kata, tidak usah ada penelitian lapangan, tidak usah ada sampel 300 orang, tidak usah ada referensi buku, tetapi sebagaimana dikatakan Andy Bayuni, sebaiknya Anda baca Hegel, Marx, Indonesia menggugat, pidato Pancasila, dan semua itu, tetapi tidak usah ada catatan kaki. Oke, lanjut Mbak Tika. Ini kemudian setelah Anda bikin outline, Anda sudah ada bayangan menulis, Anda harus memilih judul. Saat mulai menulis, biasanya ada working title, judul kerja. Judul kerja bisa bakti sosial, ya. Lalu ketika draft pertama rampung, Anda utak-utik judul kerja itu menjadi lebih kreatif. Bakti sosial, kesehatan, Dono Hudan. Revisi judul kerja mencerminkan produk akhir ketika tulisan sudah rapi, misalnya bakti sosial, SMK, kesehatan, Dono Hudan. Terakhir, Anda membayangkan sidang pembaca, yaitu yang adalah siapa? Dewan juri. Judul bagaimana yang kira-kira memancing perhatiannya, harus judul yang mengejutkan, tidak selalu, tapi judul yang kreatif. Ini kreatif banget nih anak-anak Dono Hudan. Bakso Smackdown. Wah, keren banget. Kalau saya juri, ada judul Mimpi 2045. Bakso Smackdown. Saya akan langsung baca esai pertama ini. Jadi seperti itu polanya. Waktu menulis, bikin judul kerja, working title. Ketika draft pertama rampung, utak-utik working title itu. Ketika sudah rampung final, bikin judul yang merefleksikan produk akhir. Ketika sebelum diserahkan kepada Mbak Tika, Anda bayangkan kira-kira provokatif, bermain, bercanda, memancing perhatian. Atau boleh super serius Indonesia menggugat. Sampai hari ini saya akan selalu pakai contoh judul bukunya Bung Karno dari sebuah pidato yang dahsyat sekali, Indonesia menggugat. Wah, siapa yang nggak mau baca sebuah tulisan yang judulnya Indonesia menggugat? Tidak ada, kecuali generasi milenial yang belum pernah membaca buku itu, karena buku itu sudah tidak terbit lagi. Oke, lanjut Mbak Tika. Ini sudah mulai menulis. Tadi di pemaparannya Mbak Dita sudah mulai menulis, dari Mas Andy sudah mulai menulis. Jadi ini adalah bagian saya mulai menulis. Jangan edit diri. Ketika Anda mulai menulis, jangan mengedit. Anda terus bekerja. Tulis sampai habis. 7.000 kata, apa boleh buat. Anda terus menulis. Alokasikan waktu yang cukup untuk menulis dengan segala keterbatasan yang tadi saya katakan. Kalau Anda bekerja penuh dan Anda
mahasiswa penuh, bukan paruh waktu, Anda bekerja dan Anda mahasiswa, dan Anda masih harus menulis esai, tahu diri, Anda hanya punya waktu antara jam 10.30 malam sampai jam 12 malam untuk menulis, sediakan waktu itu untuk menulis. Satu kiat dari saya dan dari Mas Endi, dan saya yakin dari Mbak Dita. Ketika Anda mengatakan waktunya cukup 3 jam, Anda harus kali 3. Jadi untuk menulis satu esai 3 jam, kenyataan akan 9 jam. 3 kali. X kali 3. Jadi Anda perkirakan menulis itu cukup sehari, Anda harus kali 3 hari. Cukup seminggu, 3 minggu. Cukup sebulan, 3 kali, 3 bulan. Itu adalah kiatnya. Anda tidak pernah bisa membayangkan bahwa menulis itu waktunya cukup. Tadi Mas Endi bilang di Jakarta Post, koran, wartawan nulis 1 batang rokok. Kadang-kadang 1 batang rokok dengan 1 kopi, duduk pura-pura, aduh ini kenapa laptopnya kayak gini. Dia masih mencari-cari waktu. Tetapkan derap menulis. Anda derapnya adalah ada durasi. Anda lebih suka pagi atau malam? Anda lebih suka tanpa musik atau dengan musik? Anda maunya pintu terbuka atau pintu tertutup? Anda boleh diganggu nggak oleh orang tua? Anda akan stop jam berapa untuk makan bakso dulu, bakso smackdown, atau Anda lanjut terus, tidak usah makan dulu. Lalu pastikan ide Anda ditulis di secari kertas, ditempel di atas laptop atau di tembok sebelah Anda, supaya Anda tidak keluar kemana-mana. Tadi mau ngomong tentang intoleransi, jangan cerita tentang hal yang terjadi di Eropa sana atau waktu zaman Nazi. Anda fokus kepada hanya di daerah yang sedang Anda fokuskan. Alokasikan jumlah kata sesuai dengan penting tidaknya poin yang disajikan. Jadi misalnya, paragraf pertama adalah perumusan masalah, cukup kata-kata, lalu yang lain detail. Jadi paragraf pertama, jadi misalnya gini, jangan sampai Anda habiskan seluruh waktu untuk paragraf pertama, dan lain itu hanya nambah-nambah kalimat-kalimat pendek, padahal seluruh argumentasi Anda di bagian kedua dari tulisan, di tubuh, dan di kesimpulan. Jadi jangan si Dewan Juri melihat tulisan ini, wah tulisannya banyak, berat di paragraf pertama, padahal seluruh poin yang ingin disampaikan ada di tubuh dan di kesimpulan. Itu harus dibalik. Kata-katanya lebih sedikit di paragraf pembuka, lalu agak lebar di itu, dan lalu sempit lagi di kalimat penutup. Jadi ininya secara visual, kan membaca juga itu adalah visual. Kalau tulisan terlalu padat, yang baca juga males. Kalau direnggangkan, kita akan melihat, dia banyak mencurahkan atensi kepada paragraf pertama. Jangan-jangan paragraf pertama adalah yang paling penting, padahal bukan. Ya, izinkan gagasan Anda terus mengalir, dan ini yang penting tadi sudah ditekankan oleh Pak Endi, agak disitir oleh Mbak Dita. Beri diri jeda, pause, stop, pergi ke dapur bikin kopi. Antara draft 1, 2, kalau draftnya sampai 57, sebagaimana yang tadi saya katakan, ya ada jeda antara 1 sampai 57, setiap itu ada jeda. Kenapa? Kalau Anda pergi secara fisik dari tulisan Anda, ketika Anda kembali, Anda akan melihat dengan mata baru tulisan Anda. Jadi, kok aku bisa kelupaan ya yang ini, dan Anda masukkan. Saya pribadi kasih jeda sehari, tapi itu kan kemewahan karena saya sekarang sudah bukan wartawan koran. Kalau dulu koran ya jeda kita 15 menit. Kita pergi ke kamar mandi, kita balik sudah harus selesai kerja. Sekarang saya punya kemewahan di majalah berita mingguan, boleh sehari. Jadi mulai mengerjakan hari Kamis, selesaikannya hari Jumat. Lalu yang terakhir, kok nggak kebaca ya? Jangan jadikan jeda itu sebagai alasan untuk berhenti total. Kalau deadline-nya tanggal 25, Anda menyerahkan 25 pagi, jangan jedanya sampai tanggal 23. Itu bunuh diri. Lanjut, Mbak Tika. Ini mengedit
merevisi, mengedit, proofreading. Jadi 3 tahap penyuntingan. Ada draft pertama, revisi. Draft-draft kemudian itu namanya mengedit. Proofreading hanya draft yang final. Kita lihat kenapa. Bisa lanjut Mbak Tika. Revisi bukan memperbaiki atau mengoreksi. Ini adalah tahap Anda membentuk tulisan yang berjalan. Anda meninjau apa yang nggak pas, Anda coba cari menyempurnakan kalimat, mungkin sekali, ini sangat bisa jadi. Oh, fokusnya kok kayak gini, mestinya bergeser. Maka silahkan bergeser. Di titik revisi ini ada kemungkinan besar yang tadi Mbak Gina, Anda buang ke laut draft pertama. Ternyata bukan itu maksud saya mau ini. Bisa juga, misalnya Mas Mikael ngomong tentang intoleransi, akhirnya karena masih terjerembab kepada isu media itu berhayal kalau cerita tentang toleransi di Indonesia, tiba-tiba berubah total, jadi si intoleransi dibuang ke laut dan akhirnya yang diomongin adalah inkompetensi media menjelaskan Indonesia yang tidak toleran. Ketika di tahap editing, Anda sudah tidak perhatikan argumen. Anda hanya mengamati gaya penulisan. Anda mengamati, sudah memberi tekanan yang tepat di dalam tulisan ini. Anda melihat apakah ada kalimat kok berulang-ulang, terlalu paralel, ada repetisi. Goal dalam mengedit adalah menciptakan sebuah tulisan yang menyampaikan gagasan secara efektif. Jadi revisi ini paling banyak. Anda bisa revisi berpuluh-puluh kali untuk mencapai suatu draft yang kemudian diedit. Di dalam editing, Anda hanya melihat gaya tulisan dan apakah urut-urutan gagasan masuk akal dan apakah ada pengulangan yang tidak sengaja. Terakhir, proofreading. Proofreading sesungguh-sungguhnya adalah di dalam surat kabar, di dalam mengedit surat kabar, kita tidak lagi melihat isi tulisan. Kita hanya lihat proof. Proof itu adalah bentuk cetak sebelum naik cetak. Jadi bentuk terakhir sebelum naik cetak. Proofing adalah pakai pensil, blue pencil dulu ya, atau red pencil. Kita cari salah ketik, lupa titik koma. Ada kata yang ketinggalan, jadi kita tambahkan. Atau kata, ada satu kalimat, kok kebanyakan kata-kata, kita hapus. Kita mencek ejaan, kita lihat argumennya sudah tidak memadai, tidak sempat lagi ditulis ulang, tapi proofreading adalah membereskan, adalah tahap membereskan, dan lalu dengan demikian proofreading adalah tahap terakhir ketika tulisan sudah total selesai. Silahkan, Mbak Tika. Seputar revisi dulu. Anda baca draft tulisan Anda dengan cermat. Setelah tulis ya, Anda sudah jedanya berapa hari atau berapa jam atau berapa menit, lalu Anda akan melihatnya dengan lebih objektif. Kalau kembali lagi ke laptop, Anda lihat, tuh kok saya nulisnya begitu. Kadang ada penulis yang bisa bikin draft totally baru. Karena dia ternyata ini hanya nonsense. Jangan lupa draft pertama, sekalipun Anda tidak pakai sama sekali, dia tetap berguna karena dia membuat pikiran menjadi sangat fokus. Jadi yang itu saya buang karena ternyata itu tidak fokus. Saya pertajam. Anda harus perhalus fokus tulisan. Yang tadi saya pakai analogi pohon, dahan, ranting, satu daun di ujung ranting tersebut. Periksalah kelengkapan informasi. Ini berdasarkan pengalaman, mimpi, atau Anda perlu data pasti. Tinjau ulang tujuan Anda menulis esai. Anda yang tadi, terima kasih Mas Michael, ternyata itu sangat berguna bagi saya. Anda mau tulis tentang intoleransi atau Anda mau tulis tentang media yang tidak kompeten dalam mencatat toleransi dan
ketidakterlaksanaannya toleransi di Indonesia. Dalam paragraf pertama tulisan explanatory, Anda harus sudah memberi penjelasan yang jelas dan lugas. Kalau tulisannya exploratory, maka Anda mengekspresikan gagasan yang penting bagi Anda. Itu beda keduanya. Nggak penting. Nanti kan di dalam esai Anda nggak bilang ini explanatory, ini exploratory. Anda hanya menulis jelas dan lugas dan lalu Anda mengekspresikan. Apakah draft mengembangkan dengan memadai poin yang sudah direncanakan. Jangan keluar lagi dari rencana itu, karena Anda buang waktu. Setelah baca draft, apakah mudah menyarikan, apakah mudah bagi Anda sendiri untuk menyarikan summary dari tulisan ini? Saya mau kasih lihat, ini kelihatan nggak? Bisa lihat? Ini buku dahsyat, namanya Jakarta 2039. Ini seluruh buku berapa halaman? 78 halaman. Ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma. Kenapa Jakarta 2039? Dia mulainya 14 Mei 1998. Seorang perempuan beretnik Tionghoa diperkosa oleh seorang tentara nasional Republik Indonesia, anggota militer TNI. 2039 anak yang dikandungnya itu sudah usia 40. Jadi ini mimpi buruk, kritikan sangat tajam terhadap TNI Angkatan Darat dan sikap Indonesia pada Mei 98. Dan ini adalah mimpi dan ini jadi buku pegangan saya. Karena dia membawa kita dalam 80 halaman. Oh, by the way, menulisnya graphic novel. Jadi tetapi mimpi dia adalah apa yang Indonesia harus lakukan dengan tentara, merumahkan, membarakan, membiarkan dibarak, dan penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Si anak umur 40 masih menyandang sakit hati yang dalam, tapi ibunya telah menemukan keadilan. Dan mimpi itu 80 halaman. Kalau saya baca, bisa selesai dalam 1 halaman. Tetapi karena ada gambar-gambar, itu jadi panjang. Itu salah satu contoh soal. Jika dari awal tujuan menulis sendiri, Anda sendiri tidak jelas, itu akan kelihatan sekali di saat Anda melakukan revisi. Ya, pastikan tujuan jelas, mantap. Tetapkan goal. Jika belum mantap dan jelas, tulis ulang lagi. Nggak apa-apa, Anda masih punya 22 hari. Mulainya hari ini, tapi untuk 22 hari. Bisa lanjut, Mbak Tika? Saya kira tinggal berapa lagi ya? Tinjau lingkup dan proporsi tulisan. Ini tadi udah dijelaskan. Jadi lingkupnya yang sesuai 4 hal yang diminta. Nah, ini ada janji. Ketika Anda bikin paragraf pembuka, udah Mbak, yang langsung aja sih janji Joni tadi itu. Kita lanjut aja, kita lengkap yang ini. Yang tadi gambar dua sejoli. Ya, ini janji Anda. Janji Anda kepada si kekasih. Anda janji bahwa Anda akan bahas mengenai ketidakadilan yang dialami kaum perempuan di Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara. Perketat argumen. Maluku Utara persisnya desa ini. Maluku Utara perempuan yang namanya Tante Agnes Moko Ginta yang adalah dari keluarga 2 agama. Apa yang Anda janjikan, Anda harus penuhi. Apakah seluruh pernyataan telah didukung dengan bukti? Anda kasih bukti tentang apa yang dikatakan WHO tentang Indonesia, apa yang dikatakan UNIFEM tentang Indonesia, apa yang dikatakan oleh Depkes tentang sifat Indonesia dalam mencoba melerai kematian ibu dan anak, lalu Anda menutup secara baik dan benar. Anda semua pertanyaan harus bisa dijawab. Jangan, ini saya nggak bisa baca, jadi nggak bisa ini. Tapi apakah kesimpulan cocok dengan pembukaan? Ini yang paling penting. Ini menjadi batu ujian tulisan Anda. Di awal Anda janji apa, di penutup Anda harus memenuhi janji apa.
di tengah adalah penjabarannya. Apabila Dewan Juri membaca tulisan kalimat penutup tidak memenuhi apa yang Anda janji di kalimat pembuka, maka tulisan itu akan lewat. Dan Anda sudah buang waktu banyak. Jadi itu di batu ujiannya itu, melihat bahwa kesimpulan Anda cocok dengan pembukaan Anda. Lanjut, Mbak. Ini ada harapan, ya ini sedikit banyak melanjutkan apa yang tadi saya katakan. Ini harapan pembaca di titik ini harapan Dewan Juri aja dulu supaya sempit. Kalau Dewan Juri lolos berarti semua orang akan senang membacanya. Lanjut, Mbak. Periksa alur tulisan, dan ini alur penting karena ini mengandung logika dan runut keberpikiran. Dari poin A ke poin B jangan ada lompatan kuantum karena kita tidak bisa dari Tibet, ini gambar di Tibet, lalu kita berada di Padang Panjang karena kapan kita terbang dari Tibet sampai ke Padang Panjang? Itu harus ada urut-urutan. Kita naik keledai, lalu kita naik pedati, lalu kita naik kapal laut, lalu kita naik pesawat udara, lalu kita sampai ke Padang Panjang, kita naik truk terbuka, lalu kita sampai ke desa tersebut. Jadi urut-urutannya. Itu yang namanya alur. Setelah rumusan tesis, ada fokus, kembangkan poin, ada pergerakan dari poin ke poin, apakah argumen terasa lebih baik jika Anda geser-geser beberapa pemikiran, ada kiat. Biasanya untuk merevisi draft Anda harus membuat print out. Jadi jangan, ini saya tidak bisa ngerevisi dari layar. Saya harus print out dan lalu pakai ballpoint secara fisik nyoret-nyoret. Sehingga paragraf bisa saya pindahkan ke atas ke bawah. Entah kenapa, mungkin Anda tidak generasi milenial. Saya karena generasi yang sudah kadaluarsa, saya butuh lihat printout-nya. Itu hanya selera pribadi, tapi saya lebih suka kalau ada printout. Lanjut, Mbak. Proofreading, nih yang untuk saya paling penting. Periksa ejaan, periksa tata bahasa, periksa penggunaan kata. Hati-hati, saya mau ikut Jokowi dalam hal ini. Hati-hati. Menggunakan kata yang Anda kayaknya rasa-rasanya benar, padahal dia salah. Contoh yang paling berat yang hari-hari ini saya ketemu adalah job desk. Itu tidak punya arti sama sekali. Istilah job desk, dia singkatan job description. Mendingan kita di rumusan bidang kerja. Kenapa kita pakai istilah job desk? Salah lagi ejaannya. Prosesi hari-hari ini seluruh televisi menggunakan prosesi pemakaman orang COVID-19. Prosesi artinya iring-iringan, maksudnya proses. Salah kan? Ini polisi yang selalu. Suasana kondusif. Padahal istilah kondusif untuk apa? Kondusif terhadap kedamaian. Itu adalah salah penggunaan. Jangan terjerembab di dalam salah penggunaan kata-kata asing yang kita serap lalu kita pikir benar. Periksa. Di kamus, lihat di contoh tulisan. Jangan pakai slang. Ini harga mati. Jangan pakai slang. Lenyapkan semua ketidakkonsistenan, pastikan tanda baca akurat, titik 2, semikolon, kolon, ada huruf besar, ada capital ya. Semua perkataan, Tuhan, T besar, jangan Tuhan T kecil. Pakai tanda penghubung untuk kata majemuk. Seringkali kita, kertas-kertas kita luput pakai tanda penghubung. Ada titik, ada koma.
yang paling parah dari generasi ini, mohon maaf, mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan, saya tidak mengerti kenapa generasi rata-rata, bukan semua tentu saja, ini menulis ke depan disambung, ke ketahuan, KE-nya dipisahkan dari ketahuan. Itu kaidah bahasa Indonesia dari tahun 72. Sudah 48 tahun kita pakai, dan orang Indonesia masih tidak tahu antara tempat, keterangan tempat, dan keterangan dan kata pasif. Ada lagi, lah, menjauhilah, lah, LAH tidak dipisah dari perkataan umumnya. Itu siapa, kita tahu dari mana? Bukalah WEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Daring. Anda sekarang Google. WEBI daring, gratis, dikasih oleh Republik Indonesia kepada Anda. Sebuah panduan yang super lengkap. Dan saya tidak mengerti kenapa sampai hari ini ada satu generasi orang Indonesia yang begitu tidak menghargai bahasa sendiri, tidak menghiraukan kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia. Terakhir, pastikan tidak ada typographical errors. Amati bahwa seluruh tulisan di atas layar sudah seimbang dan rapi. Terakhir, halaman kesayangan saya adalah ini. Masih ada satu. Sebelum ini, Mbak. Ada yang loncat ya? Sebelum ini masih ada nggak, Mbak? Nggak ada? Oke. Sorry Bu Debra, tadi nggak ada. Sorry Bu Debra, tadi nggak ada soalnya yang dipresentasi. Oke, Anda punya senjata rahasia, namanya WEBI daring. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Daring. Tinggal di-download, tinggal dibaca. Baca semuanya, kaidah huruf besar, huruf kecil, titik koma, kata pembuka, kata sambung, kata ulang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Apabila kita tidak menghargai bahasa kita sendiri, siapa dong yang akan menghargai? Apabila Anda tidak menghargai, maka tulisan Anda tidak akan lolos penilaian oleh Dewan Juri. Thank you. Terima kasih. Saya buka untuk pertanyaan. Oke, terima kasih Ibu Debra. Teman-teman jelas ya, semoga ini cukup membantu. Tadi sempat juga kita exercise latihan sedikit membangun kalimat argumentasi, rumusan ya. Yeah. Rumusan. Masih ada pertanyaan? Membangun pola sebab akibat, pola masalah dan jalan keluar. Oke, kita masih ada waktu. Saya minta waktunya dulu untuk pemateri dan teman-teman peserta semua. Kalau ada pertanyaan untuk Ibu Debra atau mungkin yang tadi pertanyaan yang belum sempat diajukan ke Pak Endi dan Mbak Prodita, silahkan waktunya. Masih ada. Saya minta 10 menit lagi. 10 menit lagi, silahkan. Bagi teman-teman yang ini aku mau izin dulu nanti ke para pemateri untuk PowerPoint-nya kami bagikan di website-nya TIFA. Tapi nanti akan kami kabari juga melalui email atau melalui media sosial bahwa PowerPoint ini akan kami simpan di bagian produk pengetahuan atau repositori dari website TIFA. Tapi mumpung kita semua masih online, masih bisa nanya langsung nih. Jadi, ayo silakan teman-teman. Mungkin saya kasih satu kiat dulu ya. Jadi hindari di dalam otak Anda sebelum Anda mulai menulis, jangan hindari pemikiran seluruh, segala, semua. Hindari. Tidak ada satu manusia yang bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi jangan di dalam otak kita, saya akan ngomong tentang semua masalah ketidakadilan di Indonesia. Nggak mungkin.
Anda harus mencari satu, dan satu itu lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Kalau bisa hanya di Jakarta Selatan, kalau bisa hanya di Pondok Indah Mall. Kalau bisa Pondok Indah Mall hanya satu toko. Dan kalau bisa satu toko hanya satu orang yang mengalami, maka si wakil itu bisa menjelaskan semua. Yang lain itu semua hindari itu. Lalu kedua adalah yang tadi tesis hipotesa tadi Mbak Gina ya, sebetulnya nggak usah ada hipotesa itu mimpi aja langsung. Mimpi saya begini, itu kan sebetulnya hipotesa. Mimpi saya begini, menuju ke situ kita masih ada persoalan, tapi saya yakin kita bisa sampai, andaikan terjadi 1, 2, 3. Kesimpulan, selesai. Anda sudah menjadi Soekarno tahun 2020. Silahkan kalau ada mau bertanya atau menyanggah, nggak setuju dengan pendapat saya. Silakan teman-teman. Ya, silakan Mas Oliver. Tadi terkait dengan judul ya Bu ya. Yang idealnya Bu untuk sebuah esai dengan keterbatasan jumlah kata ini, apakah judulnya terbatas dengan misalnya 14 kata, 12 kata, atau bebas? Judul dibatasi katanya. Kenapa? Tadi saya nggak dengar pertanyaannya. Sorry Mas Oliver, suaranya kurang jelas, mungkin ada isu dengan apakah koneksi. Judulnya itu bisa cula gitu atau maksimal rata gitu? Oh iya, judul untuk esainya berapa kata maksimalnya Bu? Itu saja Bu. Nggak ada, kalau judul kan kita nggak pernah batasi. Ya. Tetapi kalau pegangan sebuah koran, judul itu biasanya kita upayakan hanya satu baris. Satu baris, berarti ya 4, paling tinggi 5-6 kata, kalau bisa kurang dari itu. Pokoknya judul seperti judul lagu pop deh. Kan nggak pernah ada lagu pop yang 2 baris judulnya. Oke Bu. Misalnya, ya kayak gitu. Jadi dia catchy, dia menangkap perhatian, dia agak bermain-main, agak bercanda, tetapi kita langsung ingin baca apa sih yang dikatakan dengan judul seperti itu. Ya, kalau judul kayaknya nggak kita hitung dalam batasan kata itu ya. Yang kita fokuskan ke isi esainya. 600 sampai 800 kata. Itu aja sih yang kita baca. Kalau judul sih nggak terhitung dalam itu. Tapi juga tentunya ya jangan judulnya sampai 3 baris juga atau 3 kalimat juga tuh. Yang singkat dan cukup mewakili isi dari esai itu. Baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang, ini masih bisa kayak, tadi kan sempat ada sedikit latihan dengan Ibu Debra ngebangun itu ya, pola ini. Mungkin ada yang mau dites aja dulu, udah bener belum cara ngebangunnya. Tadi kan baru latihan sama Mas Oliver sama Mbak Gina, mungkin teman-teman yang lain ada yang belum ngomong nih, nggak apa-apa, waktunya sekarang loh untuk memanfaatkan training ini. Belum ada? Nggak ada salah, nggak ada benar loh, ini hanya latihan utak-utik ide, latihan utak-utik gagasan. Ya, justru waktunya sekarang nih, sebelum nanti kita sudahi coaching klinik ini dan teman-teman kita biarkan langsung menulis sendirian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang masih belum yakin, masih kayak ragu-ragu, ini waktunya untuk bertanya ya. Oke. Bu, nanya lagi Bu, izin Bu. Ya, silakan.
terkait dengan ketentuan penilaian esainya, Bu. Apakah nanti kan batasnya deadline-nya tanggal 23 Oktober ya, Bu ya, kalau nggak salah ya, Bu? 25. 25. 25. Hmm. Apakah nanti peserta ini mengirimkan esainya langsung berupa final, apa ada revisi lagi dan proofreading lagi dari para dewan juri? Apakah langsung kita kirim yang terbaiknya, atau ada versi revisi lagi, Bu, sampai mungkin diumumkan di Desember pas di ulang tahun TIFA nanti? Atau gimana, Bu? Enggak Kalau dong, bisa. ini kan bukan paper kuliah. Iya, yang udah final ya Mas Oliver. Langsung ya. Sudah final ya. Nggak mungkin aku yang Oke, revisi Bu, loh. siap. Anda kirim yang terbaik yang Anda bikin dan itu tulisan, udah sebuah karya udah jadi. Ini bukan paper, kita bukan yayasan TIFA, bukan dosen. Yang udah prosesnya udah sampai tahap akhir ya Mas Oliver, yang udah matang 100%. Jadi soalnya nanti ya emang satu tulisan itu aja yang akan langsung dibaca dan dinilai. Jadi tidak ada yang version 2.0-nya atau revisi yang lainnya lagi. Dan itu yang akan kita consider, itu yang nanti akan maju untuk dipertimbangkan dan dibaca oleh para juri. Dan dari situ yang akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Oke, mungkin saya ada yang terlewat tadi pas itu. Ada satu yang bertanya nih, Bapak Ibu pemateri. Oh, nanti kita harus ajukan ke ini ya. Di Desember ini sudah masuk usia 26 tahun, apakah masih bisa ikut? Ada Mbak Ranti, mengenai usia di Desember ini sudah masuk usia 26 tahun, apakah masih bisa ikut? 26 tahunnya pas tanggal berapa ya Mbak? Mohon maaf, aku boleh tanya. Soalnya kalau tadi ada juga yang baru tanggal 27 September kemarin udah 26. Aku sih ngambil 20. Ya masih bisa lah ya kayaknya. Masih bisa. Masih bisa. Belum pas. Belum. Jadi kan karena ulang tahunnya TIFA tanggal 8 dan nanti pengumumannya tanggal 14 Desember, belum 26. Jadi kita hitung sebagai masih 25 ya. Diskon sedikit. Oke. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, kesempatan terakhir ya sebelum kita tutup. Mbak Tika, saya mau ada satu penjelasan yang lupa dari tadi. Dikit aja. Oke. Boleh ya? Jadi kalau setelah batang pohon, lalu kita cari dahan, lalu kita cari ranting, lalu kita cari satu daun di ranting tersebut. Itu jangan saking sempitnya dia hanya menjelaskan si kondisi itu, tetapi hendaknya si daun tersebut menjadi wakil dari suatu persoalan yang lebih besar. Itu maksudnya. Jadi disinilah seni menulis. Menulis itu bukan hanya sains menulis, tetapi ada keseniannya. Jadi seni menceritakan Tante Agnes tadi melahirkan, tapi itu sebetulnya menggambarkan seluruh kondisi Indonesia, mortalitas ibu dan anak misalnya. Atau ada satu gereja yang dilarang beribadah, itu menggambarkan seluruh intoleransi yang ada di Indonesia. Jadi maksudnya mencari daun jangan saking sempitnya, itu hanya menjelaskan kejadian di desa Cinangka, desa saya, bahwa ada 2 orang sedang bertikai tentang tanah lalu selesai. Itu tidak menggambarkan Indonesia. Jadi hati-hati ketika kita menyuruh melakukan penyempitan, tapi penyempitan itu harus menggambarkan yang besar, Indonesia secara umum. Contoh soal yang baik adalah Soekarno menghirup air comberan got, dan lalu dia mengatakan suatu hari Indonesia akan merdeka dan kita akan punya sungai-sungai yang mengalir yang jernih. Thank you. Oke, terima kasih Bu Debra. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya mau beri waktu kepada Pak Endi untuk menutup coaching klinik ini. Pak Endi mungkin singkat saja. Oke, sebelum saya tutup ada tip ya, 2 tip bagi para peserta ini.
ini banyak dialami oleh penulis atau yang orang ingin menulis, cuman menemukan alasan yang tepat untuk tidak menulis. Writer's block. Orang, oh ini lagi writer's block nih. Itu kata kasarnya bullshit ya. Writer's block is not the problem is not writing ya. Jadi, tapi itu menjadi alasan untuk menulis. Dan itu banyak disampaikan oleh orang-orang, mahasiswa, penulis, wartawan, gue lagi writing block nih, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, itu forget it, itu alasan yang jangan digunakan. Tapi tip kedua, ini bahasa Inggrisnya, being a good writer is 3% talent, ya, jadi untuk menjadi penulis yang baik, talenta adalah 3%. 97% adalah 97% is not being distracted by the internet. Jadi begini, adanya internet ini sangat mengganggu kita penulis ya, dan itu membuat kita alasan untuk tidak menulis karena ada distraksi, lihat email dulu, lihat ini dulu, Google dan lain-lainnya, Facebook dan lain-lain. Itu salah satu hambatan ya, yang di zaman sekarang ini, internet itu distraksi sangat besar. Saran saya adalah ketika mulai proses menulis, matikan tuh HP-nya, matikan internet itu masih penting ya, tapi HP-nya, SMS, WhatsApp dan lain itu dijauhkan supaya kita bisa fokus menulis dengan baik. Itu tambahan dari saya, tips ya untuk bagaimana bisa mengatasi hal-hal yang banyak disampaikan oleh penulis, yang sebenarnya alasan yang bisa diatasi. Oke, sebagai penutup, terima kasih kepada para peserta telah setia mendengar, mengikuti presentasi dari kita bertiga, saya, Debra, Prodita. Kita lebih bersharing mengenai proses writing-nya itu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini berguna untuk digunakan bukan saja untuk menulis untuk lomba esai ini, tapi untuk pekerjaan atau untuk studi yang masih kuliah, yang masih sekolah ke depan. Saya pikir writing itu sangat berguna. Tadi disampaikan writing di awal kita mengatakan writing itu bukan sekedar untuk alat komunikasi, tapi alat untuk berpikir. Ya. Jadi lomba esai dari TIFA ini sangat penting dan sangat bagus. Mudah-mudahan satu dari kalian sini yang menjadi pemenangnya. Tapi beyond that, yang kita harapkan dari klinik ini adalah teman-teman mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi ketimbang sekedar menulis esai di lomba yang diadakan oleh TIFA. Sekali lagi terima kasih dan selamat ya. Semoga sukses dalam menulisnya. Terima kasih kepada Debra, Prodita, dan juga terima kasih pada Yayasan TIFA yang telah bersedia mengadakan klinik menulis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi. Terima kasih Ibu Debra dan terima kasih Mbak Prodita. Terima kasih. Kepada teman-teman, kami harap semoga pelatihan pagi ini sampai siang ini bisa membantu dalam penulisan esai dan juga dalam kemampuan menulis teman-teman juga lebih membaik ya setelah pelatihan ini. Sekedar pengingat lagi bahwa deadline untuk pengiriman esai tanggal 25 Oktober. Nanti kami akan reposting ulang mengenai acara ini dengan prosedur pengirimannya, sama lewat email juga. Dan ya, untuk materi PowerPoint saya akan izin kepada para pemateri untuk diupload di website TIFA. Untuk rekaman coaching klinik ini, karena durasinya cukup panjang, ini kita sudah kurang lebih 3 jam, akan diupload secara berkala, nanti secara bertahap di channel YouTube TIFA, agar dapat membantu teman-teman yang belum dapat hadir dari awal atau tidak dapat mengikuti pelatihan pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua pemateri, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua peserta, terima kasih. Dan salam sehat untuk semuanya.
Terima kasih.